pagi semuanya. Luar biasa. Ya, anak-anakku, kita akan mulai dengan pelajaran kita di saat ini. Namun sebelum itu, Ibu Guru mau mengajak kita berdoa menurut keagamaan kita masing-masing. Untuk itu, kepada ketua kelas, Ibu Guru persilakan ke depan untuk memimpin doa. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Semuanya dipersilakan dulu kembali. Ya, Ibu Guru mau ambil absen ya. Kalau Ibu Guru panggil namanya, boleh angkat tangan. Aditya, Amida, Fitri, Sakit, Gloria, Indah. Iya. Semuanya hadir ya? Ya, kita sama-sama berdoa untuk kita punya teman-teman yang sakit, semoga di hari esok mereka boleh sembuh dan ikut belajar bersama-sama kita kembali ya. Tapi sebelum itu Ibu Guru mau ada kita menyanyi lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya dipersilakan berdiri. Ya, mari kita berikan tepuk tangan kita semua. Oke, semangat kita akan kembali. Semangat. Oke, sebelum Ibu Guru masuk dalam pembelajaran, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa yang tadi pagi ketika datang ke sekolah dia makan? Oh iya, makan apa? Ezra? Nasi sama ikan. Kalau Gerald? Nasi dan ayam. Wow, luar biasa. Ketika kita lapar kita makan. Nah, materi kali ini kita mau membahas tentang makan dan dimakan. Kira-kira itu pelajaran apa ya? Oh, ternyata itu pelajaran rantai makanan. Pintar. Jadi pada pembelajaran kali ini Bu Guru mau jelaskan untuk kita tujuan pembelajaran kita. Kita ketika belajar rantai makanan, Ibu Guru harap anak-anak dapat menguraikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian yang kedua Ibu Guru harapkan kalian semua dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Bisa? Oke, mari sama-sama kita belajar. Sebelum itu kita perhatikan. Ibu Guru mau kita menyanyi lagu rantai makanan, tapi syairnya dari lagu Anak Kambing Saya. Lagu Anak Kambing Saya kamu tahu toh? Mana di mana anak kambing? Ya, lagu Anak Kambing Saya itu berasal dari daerah mana? NTT. Pintar. Oke. Semuanya perhatikan ya. Saya
Oke. Jadi itu adalah gambaran dari rantai makanan. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Ibu guru, rantai makanan itu apa, Kak? Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Ya, Kayla. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu, dan dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer pengurai. Ya, jadi rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan. Makan dan dimakan berarti saya makan, saya dimakan oleh, contohnya kayak tadi lagunya tuh padi. Padi dimakan sama tikus. Padi memakan tikus memakan padi. Oh, nah tikus itu hidup, tapi dia dimakan lagi sama ulat. Ulat itu hidup, kemudian dimakan lagi sama. Nah, itu adalah rantai makanan. Dalam suatu rantai makanan, anak-anak, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran. Tadi perannya ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Nah, produsen itu kayak bagaimana, Kak Bu Guru? Produsen itu meliputi semua tumbuhan. Tumbuhan itu apa saja? Tumbuhan hijau. Pohon, apa lagi? Rumput, apa lagi? Daun-daun, pokoknya segala jenis tumbuhan. Itu dia masuk dalam produsen. Nah, kemudian ada konsumen. Konsumen itu makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Dekomposer adalah pengurai. Apa? Pengurai. Komposer itu ada jamur dan bakteri. Nah, tujuannya apa guru dekomposer ini? Nah, dekomposer ini dia berfungsi atau dia berguna untuk menguraikan bangkai dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jadi biasanya kalau anak-anak lihat jamur itu dia tumbuh di pohon yang sudah gugur, itu kan dia lapuk toh. Nah, jamur itu dia menguraikan pohon itu sampai pohon itu habis. Pohon itu dia punya zat-zat itu kembali ke tanah menjadi pupuk bagi tumbuhan yang ada di sekitarnya. Itu adalah dekomposer atau biasanya kita sebut dengan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi ingat, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui apa? Fotosintesis. Konsumen membentuk sebagian besar rantai makanan tertentu. Konsumen primer dikenal sebagai hewan herbivora. Ada yang tahu apa itu hewan herbivora? Hewan herbivora adalah hewan pemakan rumput atau tumbuhan. Contohnya apa saja? Domba, sapi, kambing, rusa, dan masih banyak lagi. Sedangkan di sini ada konsumen yang lain lagi yang berperan sebagai karnivora. Nah, konsumen karnivora ini dia merupakan konsumen yang memakan daging. Contohnya hewan apa saja? Ada harimau, ada macan, singa, cheetah, macan tutul. Nah, kemudian ada hewan omnivora. Hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan segalanya. Dia bisa memakan rumput, bisa juga makan daging-dagingan. Contohnya seperti apa yang di gambar depan ini? Ada tikus, ada bebek, dan masih banyak lagi. Pada rantai makanan ini bisa meluas melalui berbagai tingkat konsumen. Sebagai rantai makanan dalam mencapai predator puncaknya. Predator puncak berarti predator yang paling atas, yang setelah dia makan, sutradaranya bisa
bisa makan dia, tetapi dia mati. Lalu diuraikan oleh apa tadi? Bakteri atau jamur atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang mampu merombak sisa-sisa makhluk hidup, menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah menghancurkan sampai pohon itu habis, tidak ada lagi. Sama juga dengan bangkai. Bangkai apa? Biasanya bangkai tikus di rumah toh? Nah, biasanya kalau bangkai tikus di rumah tuh untuk cari ternyata dia bau, dia sudah mati. Ketika dia mati, apa yang anak-anak lihat dalam di bangkai itu? Ada belatung, ulat. Nah, itu belatung dan ulat itu di dalamnya itu ada bakteri juga yang membuat dia punya bangkai itu busuk, sehingga dia dimakan akhirnya menjadi habis, tidak ada lagi. Seperti itu. Itu adalah pengurai atau jamur. Dia bertujuan untuk apa tadi? Menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan. Boleh kita lihat di sini ada beberapa contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan yang pertama ada produsen. Nah, anak-anak boleh lihat produsen ini ada rumput. Konsumen satu ini ada belalang. Konsumen dua ada katak. Konsumen tiga ada ular. Dan yang terakhir adalah jamur atau pengurai. Nah, jadi konsumen satu ini disebut dengan konsumen primer, di mana dia makan produsen atau rumput. Belalang makan rumput, setelah itu belalang hidup. Tetapi ada kodok atau katak yang memangsa belalang. Setelah itu, setelah kodok hidup, ternyata masih ada dia punya konsumen lain, konsumen tingkat yang paling tinggi, yaitu ada ular. Nah, setelah ular makan kodok, ular mati lalu diuraikan oleh jamur. Ya, ini ada contoh rantai makanan juga di sawah. Jadi di sawah itu ada rumput, ada tikus, ada ular, dan ada elang. Setelah elang mati, elang diuraikan oleh ada rantai makanan di sungai. Oh, ternyata di sungai itu ada rantai makanan ya, Bu Guru. Ternyata bukan cuma di darat. Ternyata ada juga di sungai. Ya. Apa saja komponen-komponennya? Ada apa? Ada produsen. Produsen ini merupakan tumbuhan hijau yang tinggal di sekitaran sungai atau tinggal di dalam air sungai itu. Nah, itu disebut dengan gangga. Nah, ada konsumen satu. Jadi ikan-ikan kecil nih ada beberapa. Jadi dia makan tumbuhan-tumbuhan hijau di dalam. Apa lagi yang bisa makan buaya? Tidak ada loh. Jadi ketika buaya makan bangau, buaya mati dan diuraikan melalui. Kemudian ada rantai makanan di laut. Nah, rantai makanan di laut ini ada ikan kecil sebagai konsumen. Kemudian yang kedua, konsumen kedua itu ada ikan besar. Nah, ikan besar makan ikan kecil. Ikan besar makan ikan kecil. Kemudian dia punya konsumen puncak atau predator yang paling tinggi itu adalah paus bergigi atau disebut dengan paus orca. Jadi untuk ketahui merupakan konsumen puncak predator. Jadi tidak ada lagi ikan-ikan yang bisa makan dia. Sehingga ketika dia mati, dia diuraikan lagi. Nah, setelah diuraikan, dia punya bangkai-bangkai itu dimakan sama fitoplankton. Fitoplankton ini dimakan sama zooplankton. Kayak macam ini, apa namanya nih, kayak udang, kayak crab, piting. Nah, itu seperti itu anak-anak. Semua paham? Ezra sebutkan rantai makanan yang ada di sawah tadi. Ada apa saja? Ada apa lagi Kayla? Ada ular. Ada elang. Oke, pintar. Berarti kalian semua sudah paham ya? Masing-masing kelompok. Ya. Jadi kalian maju, ambil kertas, kemudian nanti lihat dia ada di kelompok berapa. Oke, boleh berdiri semuanya. Ambil kertasnya. Ambil kertasnya. Ya. Oke.
Kalau sudah boleh berpindah ke kelompoknya masing-masing. Kelompok visual anak-anak, kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Oke, boleh turun tangan. Ibu guru akan bagikan materi. Di sini nanti anak-anak memperhatikan materinya, nanti ibu guru jelaskan untuk cara pengerjaannya. Ya, baik. Jadi untuk kelompok visual, ibu guru minta kalian memperhatikan. Jadi nanti setelah baca, nanti Aditya setelah baca kasih teman-teman juga baca ya. Kelompok visual baca, dia punya susunan rantai makanan. Sedangkan auditori punya, nanti kalian menyajikan kembali lagu rantai makanan. Sedangkan kelompok kinestetis, di sini nanti kalian perhatikan materinya ibu guru sudah bagi. Jadi nanti di kelompok untuk kelompok kinestetis. Nanti masing-masing ketua kelompok bagi tugasnya ya. Masing-masing kelompok visual akan berdiri mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, boleh berdiri jika kelompoknya mau membacakan hasil diskusinya. Dilakukan untuk proses fotosintesa. Iya, baik. Tepuk salut. Gempal, Salut. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1, dipersilakan kembali. Oke, yang kedua ada kelompok auditori. Kelompok auditori boleh maju ke depan. Dulu pakai musik ya. Tepuk salut. Gempal. Nanti dari kelompok 3, kelompok terakhir. Ya, boleh dipersilakan berdiri. Dimakan oleh ulat. Tumbuhan adalah produsen. Ulat dimakan oleh burung. Ulat adalah konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Burung dimakan oleh kucing. Burung adalah konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kucing mati sehingga menjadi jamur atau pengurai. Kucing adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Jamur atau pengurai menguraikan bangkainya lalu mengembalikan metrisnya ke dalam tanah yang dipakai tanaman untuk berfotosintesis. Ya, jadi kelompok 3 tadi menjelaskan kalau ulat memakan apa ini? Rumput, dimakan. Setelah itu ternyata ulat masih punya ancaman lain, yaitu burung. Burung makan ulat untuk melanjutkannya punya kehidupan. Kemudian ada kucing. Kucing makan burung. Kemudian ternyata kucing ini merupakan konsumen terakhir, tingkat akhir. Sehingga ketika kucing mati, diuraikan sama jamur atau pengurai. Tepuk salut. Gempal. Salut. Iya. Boleh duduk kembali. Ibu guru persilakan berdiri. Kita mau nyanyi lagu Saya Tahu Saya Siap. Bisa? 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan.
Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan lebih cepat lagi. Saya tahu saya siap dan melakukan. Sekarang paling meriah untuk kita semua. Ya, sebelum kita langsung kembali, Ibu Guru masih punya satu tugas lagi. Nah, tugas ini nanti anak-anak kerjakan dengan teman-teman kelompoknya. Di sini kalian diminta untuk mengamati. Mengamati itu seperti apa? Melihat secara jelas, secara jeli. Kemudian rangkai gambar menjadi sebuah rangkai makanan. Jadi ini ada punya struktur. Kelompok visual punya tugas adalah menyusun mana gambar yang masuk dalam komponen produsen. Untuk auditori punya tugas ini semua bikin cerita tentang rangkai makanan. Diminta untuk menempel gambar. Jadi gambarnya Ibu Guru sudah lampirkan di belakang. Ini ada berbagai jenis gambar, ada berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Jadi di sini kalian diminta untuk menempel gambar sehingga membentuk rantai makanan yang ada di sungai. Semua kelompok bisa? Oke, waktu pengerjaannya Ibu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kelompok visual sudah mulai mengerjakan, dia punya pekerjaan, kerja kelompoknya. Kalau rasa susah boleh bertanya kepada Ibu Guru. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 are you ready? Kelompok 2 ready? Kelompok 3 ready? Oke, semangat! Oke, kelompok 1 boleh berdiri di depan. Ayo. Ya, bisa. Sebelah sini mana? Sebelah sini. Oke, semuanya perhatikan, kita mau lihat presentasi dari kelompok 1. Tanaman hijau. Oke, tepuk salut. Presentasi dari kelompok 2, kelompok auditori. Selamat pagi teman-teman. Kita akan menyampaikan diskusi kami. Rantai makanan dimulai dari rumput. Rumput adalah produsen. Rumput dimakan oleh kambing. Kambing adalah konsumen tingkat 1. Kambing dimakan oleh singa. Singa adalah konsumen tingkat 2. Singa mati. Bangkainya diuraikan oleh jamban yang ada di hutan. Iya. Tepuk salut. Gampang. Semua dipersilakan untuk kembali. Terakhir ada kelompok 3 atau kelompok kinestetis. Kami dari kelompok 3 yaitu kinestetik. Perkenalkan, nama saya Kaila. Kami akan menyampaikan rantai makanan pada ekosistem sungai. Yang pertama adalah tumbuhan sungai. Tumbuhan sungai berperan sebagai produsen. Sebagai ikan mendapat energi dari tumbuhan sungai. Kemudian ikan dimakan oleh bangau. Sekian dari presentasi kami. Tepuk salut.
kelompok 3 dipersilakan untuk kembali. Ya, ternyata penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat diserap atau diterima dengan baik oleh kalian semua. Jadi kalian sudah tahu toh rantai-rantai makanan apa saja yang ada di ekosistem kita. Apa saja rantai makanan yang pertama? Rantai makanan di darat. Rantai makanan di darat itu ada rantai makanan apa? Ada padi di sawah ada padi, ada tikus, ada ulat, lalu iya, oke. Kalau di laut ikan apa? Ikan kecil. Ikan apa lagi? Ikan besar. Ya, paus begini. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi, rantai makanan itu dia berbicara tentang makan dan dimakan. Jadi, konsumen yang satu dimakan oleh konsumen yang lain. Seperti itu. Dari penjelasannya Ibu Guru, kalian punya praktek? Semua sudah paham? Oke, kalau sudah paham semua berdiri dulu. Kita saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Oke, bisa dulu kembali. Masing-masing mengerjakan lembar pekerjaan ini. Bisa? Masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri. Sudah paham kan? Apa itu rantai makanan, jenis-jenis rantai makanan, ada apa saja dalam rantai makanan itu, ada produsen, konsumen, dan dekoposer. Ya. Konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Rantai makanan. Oke. Jadi lagu yang tadi itu sudah menyimpulkan kita punya pembelajaran di hari ini tentang rantai makan. Ketua kelas dipersilakan berdiri untuk memimpin kita dalam doa penutup. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu Guru. Ya, selamat siang buat kita semua. Dipersilakan dulu kembali. Ingat, pulang sampai di rumah tidak boleh singgah-singgah di tempat